Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi takarrama 'alal 'alamin bi ni'matihi wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mab'uts bi rahmatihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa khullatihi wa ba'du. Fa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal 'alamin. فكيف حالكن أيتها الطالبات؟ نعم، نلتقي مرة أخرى في مادة التفسير، وقد بدأنا في مادة التوحيد في الحصة الأولى. Tadi kita sudah memulai materi kita juga di pelajaran tauhid, dan sekarang kita memulai kembali materi kita di pelajaran at-tafsir. Saya berharap antunna belum merasa jenuh dan masih haus akan ilmu, karena keutamaan seorang menuntut ilmu yaitu mendapatkan malaikat mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu, ridwan bi talibil ilm. Tidakkah kita mau mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, ya? Dan ini merupakan suatu perkara yang agung, yang mulia. Para sahabat saja dahulu menuntut ilmu sampai bersafar, pergi safar sampai berapa bulan demi mendapatkan satu hadis. Sedangkan kita sekarang begitu gampangnya, begitu mudahnya, dan begitu banyaknya fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ilmu, ya. Nah, tapi kita perlu membedakan. Jika kita membuka internet perlu membedakan, berhati-hati mencari maklumat yang sholih, yang layak untuk kita fahami. Nah, pada pertemuan yang sekarang ini kita akan mengulang kembali materi kita di surah Al-Lail, wa qad syarahna tafsir surah Asy-Syams. Kita sudah menjelaskan secara sempurna, kita sudah menjelaskan semuanya tafsir surah Asy-Syams. Pada surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan makhluknya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Dan di surah tersebut, di surah Al-Lail juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Naam. Dan tidaklah sumpah tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk meyakinkan kita dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu agung. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, jika ada seorang misalkan yang tidak percaya terhadap kita ingin meyakinkan seorang tersebut agar percaya terhadap kita. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan sumpah, kan? Wallahi, aku tidak melakukan hal tersebut. Sehingga seorang tersebut begitu yakin. Nah, begitu juga kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan uslub sumpah juga kita percaya. Percaya apa tidak? Nah, percaya, namun makhluk tersebut begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk tersebut. Sedangkan kita tidak boleh, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Nah, artinya ketika kita ingin bersumpah, yaitu kita hanya boleh bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahi wa billahi wa tallahi. Nah, ini uslub sumpah, ya, yang biasa kita pakai. Sigoh sumpah yang biasa kita pakai itu wallahi, wabillahi, watallahi. Nah,
Dan pada surah Asy-Syams juga disebutkan bahwasanya kaum Samud mendustai Nabi Soleh. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mempercayai kenabian Nabi Soleh, ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu mukjizat kepada Nabi Soleh, Nabi kita Nabi Soleh, yaitu apa? Unta, ya. Namun mereka melanggar perintah apa yang diperintahkan oleh Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, dan mereka menyembelih unta tersebut. Nah, di sini kemarin Ustazah suruh bercerita, ya, di soal tafsir Ustazah suruh bercerita, coba ceritakan apa yang dilakukan kaum Samud. Padahal singkat saja, nggak apa-apa ceritanya. Allah Subhanahu Wa Taala, kaum Samud itu berbuat apa? Dia menyimpang dari agama, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Soleh kepada kaum Samud agar menyeru mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka mengingkari kenabian Nabi Soleh, malah menyuruh Nabi Soleh mendatangkan suatu mukjizat agar mereka bisa mempercayai bahwa Nabi Soleh benar-benar seorang nabi. Nah, ketika mukjizat didatangkan, mereka juga tidak percaya, masih belum percaya. Nah, mereka malah melanggar perintah Nabi Soleh. Kemudian Allah turunkan kepada mereka azab. Ringkas seperti itu tidak masalah, itu sudah cukup sebenarnya. Nah, yang penting ini disebutkan kaum Samud mendustai kenabian Nabi Soleh, kemudian Allah menurunkan suatu mukjizat agar ketika kaum Samud meminta suatu bukti bahwasanya Nabi Soleh benar-benar nabi, Allah menurunkan suatu mukjizat. Kemudian kemudian Nabi Soleh memberikan beberapa syarat, namun mereka melanggar perintah Nabi Soleh, dan Allah turunkan kepada mereka azab. Cukup sampai di situ, tidak masalah. Nah, kita lanjut ke surah Al-Lail, dan kita sudah membahas al-kalimat al-jadidah mufradat, ya. Mufradat dari surah Al-Lail sudah kita ambil satu persatu, sudah kita terjemahkan, dan sudah minta tolong dimurojaahkan kembali mufradat dari surah Al-Lail tersebut. Nah, biar memudahkan antunna untuk memahami surah Al-Lail. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sababun nuzul. Sababun nuzuli suratil Lail, sebab diturunkannya surah Al-Lail, yaitu apa? Kana Umayyah bin Khalafin yu'adzibu Bilalan radhiyallahu anhu li'annahu aslama fashtara Abu Bakrin Bilalan thumma a'taqahu fi sabilillahi fa'anzalallahu wa sayujannabuhal atqa. Nah, sebab turunnya surah Al-Lail, yaitu ketika Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf ini? Umayyah bin Khalaf ini seorang musyrik, pembesar suku Quraisy. Namun dia menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggan menerima kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Umayyah bin Khalaf memiliki seorang budak. Budaknya siapa? Bilal radhiyallahu anhu. Ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal memeluk Islam. Nah, ketika keislamannya diketahui oleh Umayyah bin Khalaf, tuan Bilal, dia mengazab Bilal, memberikan azab yang pedih. Diletakkan batu yang besar di atas badannya Bilal radhiyallahu anhu, dan dijemur di atas teriknya panas matahari.
di padang pasir dijemur dan diletakkan batu di atas perutnya Bilal. Dan Umayyah memerintahkan Bilal agar kembali kepada sesembahan mereka. Namun Bilal menolak hal tersebut dan tetap mengucapkan ahadun ahad. Maksudnya itu Allah, Allah saja satu. Allah itu cuma satu, Allah itu esa. Dan ketika itulah Umayyah bin Khalaf begitu marah, kemudian terus mengazab Bilal radhiyallahu anhu karena keislamannya. Ketika itu Abu Bakar membeli Bilal. Kemudian dia membebaskan Bilal dan turunlah wasayujannabuhal atqa. Ayat tersebut di surah Al-Lail. Man huwa Bilal? Bilal bin Rabah huwa muadzzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidal masyahid kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuwfiya sanah 20 Hijriyah fi Dimashq. Bilal ini merupakan beliau adalah muadzin Nabi. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal merupakan muadzin. Bilal diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Syahidal masyahid kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia ikut serta dalam perang yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu ikut perang ya. Kemudian meninggal pada tahun ke-20 Hijriah di Dimashq. Bilal merupakan seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Habasyah sekarang Ethiopia ya. Dan memeluk Islam ketika masih diperbudak lantaran majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf mengetahui hal tersebut. Ketika itulah Umayyah bin Khalaf memberikan azab yang begitu kejamnya kepada Bilal bin Rabah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan Bilal bin Rabah dan membeli Bilal bin Rabah dan membebaskannya ya. Siapakah Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu, nama asli Abu Bakar radhiyallahu anhu apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apa? Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi Al-Qurashi. Sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man aslama minar rijali wa khalifatu ba'da wafatihi alaihi salam. Tuwfiya ba'da wafatir Rasul alaihi salatu wassalam wa bid'ati ashhur. Abu Bakar radhiyallahu anhu nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi Al-Qurashi. Beliau merupakan siapa? Khalifah yang pertama setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa? Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan kedermawanannya. Beliau itu merupakan orang-orang yang terpandang, di antara orang yang terpandang pada masa jahiliyah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu merupakan seorang pedagang ya, yang sering melakukan perjalanannya ke beberapa negeri. Namun walaupun Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu dermawan, begitu kaya, Abu Bakar tidak kikir. Abu Bakar dermawan. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada masa jahiliyah Abu Bakar tidak pernah sujud sekalipun kepada berhala ya, sehingga sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakarlah orang yang pertama mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW, dan sehingga itulah beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada surah tersebut juga kita sudah
mengambil ayat pertama, kedua, dan ketiga ya. Begitu juga keempat, namun secara ringkas ya. Naam. Wal laili idza yaghsha bismillahirrahmanirrahim. Naqra. Kita baca sebentar. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والليل إذا يغشى. Wallail, demi malam. Di sini Allah bersumpah dengan makhluknya. Demi malam. Idza yaghsha, apabila menutupi atau menyelimuti. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya malam itu sifatnya apa? Gelap. Setelah terang, ketika malam tiba dia menyelimuti bumi sehingga terjadilah gelap. Wallail idza yaghsha. Subhanallah, Al-Qur'an, uslub Al-Qur'an itu begitu balagh jiddan. Bahasanya, puitisnya, tidak ada yang bisa menandingi puitisnya Al-Qur'an ya. Yaghsha, begitu sempurna pilihan katanya. Aqsamallah bil lail indama yughatti bi dhalamihil ard. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam ketika malam tersebut menutupi bumi dengan gelapnya. Ketika malam tersebut menyelimuti bumi. Wan nahari idza tajalla. Dan demi siang. Wan nahar, dan demi siang apabila terang benderang. Wa aqsama bin nahar idza dhahara dhaw'uhu 'alal ardi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, aqsama bersumpah, bin nahar dengan siang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang ketika dhahara dhaw'uhu, ketika tampak cahaya siang tersebut dan menyinari bumi. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua makhluknya, yaitu al-lail wan nahar. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu di antara tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan adanya siang dan malam. Kita tidak bisa membayangkan jika semua hari itu pagi semua dan hari itu malam semua, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa hidup di dunia ini. Namun ini Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas sehingga Allah menjadikan antara satu hari itu ada siang dan ada malam. Yang selanjutnya itu wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Aqsama billadzi khalaqadz dzakar wal unsa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, pagi, siang, perempuan, laki-laki, matahari, bulan. Masya Allah, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Inna sa'yakum lasyatta, inna amalakum ayyuhan nas mukhtalif. Faminkum man ya'mal khair wa minkum man ya'mal syarr. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya perbuatan manusia itu bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kita dua jalan, yaitu jalan
menuju kepada kebenaran dan jalan menuju kepada kebatilan. Dan kita sebagai manusia memilih kedua jalan tersebut. Apakah kita memilih kebenaran ataupun yang sebaliknya. Jika kita menginginkan nikmat nanti pada hari kiamat, yaitu ganjaran yang setimpal dengan perbuatan kita, itu surga Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya kita akan memilih jalan kebenaran, ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi kita dari ayat yang kelima. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa bertanya lewat Telegram.